Halo teman-teman, selamat siang. Saya Ida Yutuan dari Anbar Putri dari jurusan Administrasi Peraturan Bandara, absen 32 dari SMK Penerbangan Cakra Nusantara Bali. Hari saya akan membuat video tugas presentasi dengan materi sistem penggajian kepegawaian. Baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu bagian dari sistem penggajian kepegawaian. Jadi yang pertama ada pengertian sistem pengertian gaji, tujuan pemberian upah dan gaji, dan faktor-faktor yang menentukan. Yang kelima adalah prosedur penggajian. Baik, jadi simak ya. Baik, kita masuk ke bagian materi yang pertama, yaitu pengertian sistem dan gaji. Jadi sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang disusun dalam rangkaian secara menyeluruh untuk melaksanakan berbagai kegiatan atau fungsi pokok dalam suatu badan usaha. Jadi ada pengertian gaji. Gaji adalah balas jasa yang diberikan kepada karyawan terhadap tarif gaji dalam suatu periode atau per bulan. Biasanya perusahaan akan mengeluarkan sejumlah uang yang cukup signifikan untuk membayar gaji untuk para karyawannya. Baik, kita lanjut ke materi kedua, yaitu prinsip gaji. Jadi prinsip gaji terbagi dalam 4, yaitu ada tingkat bayaran. Jadi tingkat bayaran adalah biasanya diberikan tinggi, rendah, atau rata-rata tergantung pada kondisi perusahaan. Dan yang kedua ada struktur pembayaran. Jadi struktur pembayaran ini adalah berhubungan dengan rata-rata pembayaran, tingkat pembayaran, dan klasifikasi jabatan perusahaan. Dan ada yang keempat, yaitu penentuan bayaran individu. Jadi penentuan bayaran individu perlu didasarkan pada tingkatan bayaran, pendidikan, masa kerja, dan prestasi kerja karyawan pada suatu perusahaan. Dan kontrol pembayaran, yaitu merupakan pengendalian secara langsung dan tak langsung dari biaya. Baik, yang selanjutnya ada 5 langkah penentuan imbalan. Jadi 5 langkah penentuan imbalan ini termasuk dalam prinsip gaji. Jadi yang pertama ada menentukan survei atau upah gaji untuk mengetahui apa yang dibayarkan perusahaan lain untuk pekerjaan yang sejenis. Hal ini diperlukan untuk keadilan eksternal. Dan yang kedua, tentukan nilai setiap pekerjaan dalam organisasi melalui evaluasi jabatan untuk mendapatkan keadilan internal. Jadi yang ketiga ada kelompokkan pekerjaan yang serupa ke dalam grade upah yang sama. Dan yang keempat ada hargai setiap pay grade dengan menggunakan survei upah. Dan yang kelima ada tentukan tingkat upah yang perlu digunakan untuk perusahaan kepada karyawannya. Baik, selanjutnya ada 6 tujuan pemberian gaji. Jadi yang pertama ada ikatan kerjasama, yang kedua ada kepuasan kerja, yang ketiga ada pengadaan efektif, yang keempat ada motivasi, yang kelima stabilitas karyawan, yang keenam ada biaya produktivitas. Jadi yang pertama ada ikatan kerjasama, yaitu karyawan harus mengerjakan tugas dengan baik, sedangkan pemilik atau pengusaha wajib membayar upah dan gaji sesuai dengan perjanjian yang disepakati sebelumnya. Jadi ada yang kedua, kepuasan kerja. Dengan upah dan gaji karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dalam jabatannya yang diperoleh. Jadi ada pengadaan efektif. Jika program upah dan gaji ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan akan baik untuk perusahaan yang akan lebih mudah. Jadi yang keempat ada motivasi. Jika upah dan gaji yang diberikan cukup besar, manajer akan lebih mudah memotivasi para karyawannya untuk bekerja lebih giat lagi. Jadi ada stabilitas karyawan. Dengan program upah dan gaji atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif kecil. Jadi yang keenam ada biaya dan produktivitas. Tenaga kerja merupakan salah satu komponen biaya yang sangat berpengaruh terhadap pokok barang. Yang dijelaskan tadi adalah biaya dan produktivitas. Baik, yang selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan.
terdiri dari 5 macam, yang diantara yang pertama tingkat gaji yang lazim, yang kedua serikat buruh, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat nilai yang sebanding, dan kelima adalah biaya produktivitas. Jadi yang pertama saya akan jelaskan tingkat gaji yang lazim. Jadi tingkat gaji yang lazim, tingkat upah yang sangat tergantung pada ketersediaan atau supli di tenaga kerja pasar dan permintaan tenaga kerja. Jadi saya jelaskan lagi, untuk tenaga kerja yang langka, tingkat upah dan gaji itu dapat jauh melebihi tingkat gaji bila dilihat dari kaca evaluasi jabatan seperti manajer atau dengan junior atau karyawan biasanya atau di bawah dari manajer. Dan yang kedua ada serikat buruh. Serikat buruh bisa menjadi kekuatan yang sangat besar dalam suatu perusahaan karena saya jelaskan, serikat buruh dapat memaksa perusahaan untuk memberikan upah atau gaji lebih besar bila dibandingkan dengan evaluasi jabatan. Jadi yang ketiga ada pemerintah. Kalian juga sudah tahu pemerintah itu seperti apa, dan bisa saya jelaskan lagi, pemerintah sebagaimana kita ketahui merupakan lembaga yang sangat berkepentingan dalam kesejahteraan pekerja sebagai warga negara dan juga terhadap kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan. Pemerintah mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut. Jadi, pemerintah yaitu dapat menentukan tarif upah minimum, jam kerja, dan tunjangan harus yang dipatuhi oleh pengusaha. Jadi yang keempat ada nilai sebanding. Jadi nilai sebanding dan pembayaran yang sama ada kalanya suatu pekerjaan pada berbeda. Tetapi nilai sebanding dan pembayaran yang sama itu yaitu memiliki poin atau derajat yang sama, mempunyai tingkat gaji yang berbeda. Yang kelima, biaya dan produktivitas. Tenaga kerja merupakan salah satu komponen biaya yang sangat berpengaruh terhadap harga dan pokok barang. Baik, yang selanjutnya ada fungsi yang berhubungan, terdiri dari 5 macam, yaitu fungsi kepegawaian, fungsi pencatat waktu, fungsi daftar gaji, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Yang pertama ada fungsi kepegawaian, yaitu bertanggung jawab dalam mencatat karyawan, mencari karyawan baru, penetapan keputusan gaji, kenaikan gaji, dan mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan. Dan yang kedua ada pencatat waktu, yaitu bertanggung jawab dalam melaksanakan atau menyelenggarakan catatan waktu hadir karyawan dalam perusahaan. Dan yang ketiga ada fungsi daftar gaji, jadi yaitu bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji yang berbasis penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai pertolongan bagi setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji. Lalu, daftar gaji yang diserahkan kepada fungsi akuntansi guna pembuatan bukti kas keluar yang digunakan sebagai dasar untuk pembayaran gaji kepada karyawan kepada perusahaan. Jadi yang keempat ada fungsi keuangan, yaitu bertanggung jawab untuk mengisi cek guna untuk membayar gaji yang menggunakan ke bank. Lalu uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop gaji, kemudian dibagikan kepada karyawan. Dan kelima ada fungsi akuntansi, yaitu bertanggung jawab dalam mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji para karyawan. Contohnya adalah utang gaji dan utang. Baik, yang selanjutnya ada prosedur penggajian. Pertama ada prosedur daftar hadir karyawan, yang kedua prosedur mengumpulkan gaji karyawan, dan yang ketiga ada prosedur distribusi biaya gaji karyawan. Dan yang pertama ada prosedur daftar hadir karyawan. Prosedur ini yang bertujuan untuk mencatat daftar hadir karyawan, dan daftar hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu. Dan dengan menggunakan daftar tersebut pada pintu kantor yang sesuai dengan bagian karyawan yang bersangkutan.
Contohnya, daftar hadir biasanya secara otomatis, yaitu dengan menggunakan mesin pencatat waktu. Dan yang kedua, ada prosedur pembuatan gaji karyawan. Digunakan sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, dan penurunan pangkat. Jika gaji karyawan melebihi penghasilan, tidak dikenai potongan PPh, dihitung oleh fungsi pembuatan gaji daftar karyawan atas data-data yang telah ada atau data yang sudah tercantum dalam kartu penghasilan karyawan. Daftar gaji ini diserahkan di bagian akuntansi guna untuk pembuatan kas keluar. Jadi, yang ketiga ada distribusi biaya gaji karyawan. Dalam hal ini, biaya gaji dan biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. Jadi, distribusi biaya tenaga kerja karyawan yang dimaksud untuk pengendalian biaya. Jadi yang terakhir, ada 3 macam pembayaran gaji. Yang pertama ada gaji yang dibayarkan secara tunai atau secara langsung. Yang kedua, gaji yang dibayarkan dengan cek. Dan yang ketiga, gaji yang disetorkan langsung kepada rekening karyawan. Baik, sekian dari video saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan semoga video ini bermanfaat. Bye.